Prancis belakangan ini menjadi trending topik karena sang presiden beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial mengenai agama Islam. Alhasil sejumlah negara yang mayoritas memang penduduknya Muslim, khususnya di negara-negara Timur Tengah kompak mengecam Prancis. Bahkan Timur Tengah berjamaah boykot Prancis. Apa sebetulnya yang sudah dilakukan Presiden Prancis sampai membuat negara-negara Arab dan sekitarnya itu panas, dan bagaimana dampak dari pemboikotan ini terhadap ekonomi Prancis? Kita akan bahas bersama. Jadi Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ini memang sudah memicu kontroversi mengenai Islam setidaknya sejak awal bulan Oktober ini ya. Kalau kita ingat dalam pidato utamanya yang fokus memang membahas pertempuran melawan radikalisme Islam di Prancis. Di awal Oktober kemarin, Macron itu menyebut Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Dan saat itu juga Macron mengenalkan dan menjelaskan ada rencana undang-undang untuk melawan separatisme Islam atau upaya pemisahan sejumlah umat Muslim di Prancis dari persatuan negara. Nah, Macron menyebut undang-undang ini penting untuk dibuat dalam rangka mendorong bentuk Islam yang memang sesuai dengan nilai-nilai Republik. Di saat yang sama, Macron ini juga membuat umat Muslim naik pitam karena membiarkan majalah satir yaitu Charlie Hebdo pada saat itu yang sempat menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad untuk menandai dimulainya sidang terhadap para tersangka pelaku penembakan brutal di kantor Charlie Hebdo di tahun 2015 lalu oleh pria bersenjata militan Islam yang menewaskan 12 orang. Macron saat itu tidak mau mengecam hal itu karena menurutnya Prancis memiliki kebebasan berekspresi termasuk juga kebebasan pers. Dan yang terbaru yang juga membuat heboh belum lama ini, Macron juga kembali menuai kontroversi karena membela seorang guru di Prancis yang dipenggal setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas sambil berbicara soal kebebasan. Nah, menanggapi insiden ini, Macron menyebut sang guru ini dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan Prancis. Padahal kalau dalam kepercayaan Muslim, Nabi Muhammad memang tidak boleh digambarkan seperti manusia. Karena hal tersebut adalah bentuk penghinaan, bahkan bisa menghadapi hukuman mati kalau di Pakistan. Nah, pernyataan Macron ini sontak menimbulkan pro dan kontra ya. Sejumlah pejabat di Eropa tentu berada di pihak Macron. Sedangkan negara-negara Muslim seperti Iran, Pakistan, dan Turki itu mengecam Macron karena memang dinilai sudah melukai umat Muslim. Bahkan yang terbaru, Indonesia, kita juga baru saja menyatakan sikapnya mengecam Presiden Prancis atas pernyataannya. Nah, berbagai kecaman tersebut ternyata juga sampai berujung pada aksi boykot produk asal Prancis ya. Ada tagar atau hashtag boycott French products yang menjadi viral di media sosial berbagai negara Timur Tengah ya, mulai dari Kuwait, Qatar, Turki, Palestina, Aljazair, Mesir, Yordania, sampai Arab Saudi dan yang lain-lainnya ini menggunakan hashtag boycott French products. Dan beberapa asosiasi perdagangan hingga perusahaan-perusahahan Arab pun mengumumkan sikapnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Kita lihat di Kuwait itu ada ketua dan anggota Dewan Direksi dari Al Naim Cooperative Society yang memutuskan untuk memboikot semua produk Prancis dan mengeluarkannya dari rak supermarket mereka. Kemudian ada juga asosiasi Dahiyat Al-Sur yang juga mengambil langkah yang sama untuk memboikot produk Prancis ya. Dan hal serupa juga terjadi di Qatar. Ada perusahaan asal Qatar yaitu Wajbah Dairy dan Almera Consumer Goods Company yang melakukan hal yang sama. Sementara itu di Turki melalui presidennya langsung, Presiden Erdogan juga meminta warga Turki untuk memboikot produk-produk Prancis setelah menyebut Presiden Prancis sepertinya memerlukan perawatan mental. Nah, menanggapi ini, pemerintah Prancis menilai aksi boikot itu tidak berdasar sama sekali dan harus segera dihentikan. Federasi Pengusaha Prancis juga mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan menyebut hal ini sebagai tindakan pemerasan. Boikot dianggap hanya memperburuk keadaan, apalagi sejumlah perusahaan di Prancis memang sudah terpukul karena pandemi corona. Nah, kira-kira akan separah apa sih dampaknya ke ekonomi Prancis kalau memang betul-betul masif
boikot produk Perancis yang dilakukan oleh negara-negara Muslim ya. Sebagai negara yang terbuka dengan total kontribusi ekspor terhadap PDB itu ada lebih dari 30%, maka ekspor Perancis ke negara-negara Muslim termasuk di Timur Tengah pasti akan mengalami penurunan ya kalau memang aksi boikot ini serius betul-betul besar. Nah, jika mengacu pada data Observatory of Economic Complexity dari 2018, total ekspor Perancis ke berbagai negara Muslim itu totalnya mencapai 41,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,3% dari total ekspor keseluruhan Perancis yang mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan 5 besar negaranya kita lihat di sini negara Muslim yang menjadi tujuan utama ekspor produk Perancis. Yang pertama ada Turki ya, bahkan sampai 7,17 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Aljazair, Maroko, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Nah, tapi memang banyak pengamat ekonomi yang menilai dampak dari aksi boikot ini sepertinya hanya kecil saja dan bersifat jangka pendek. Karena kalau dilihat persentase ekspor produk Perancis ke negara-negara Muslim ini memang masih sangat kecil ya, paling tinggi hanya 1,27%. Ke sejumlah perusahaan yang penjualannya memang fokus di Timur Tengah, itu yang punya porsi besar, tentu akan terdampak. Tapi kemungkinannya masih jauh lebih kecil dari dampak COVID-19 ke ekonomi Perancis sendiri. Nah, sektor apa saja yang kira-kira bisa terdampak karena memang ada hubungan erat antara Prancis dan negara-negara Muslim ya. Yang pertama ada dari sektor pertanian ya. Dari sektor pertanian ini khususnya di gandum, karena selama ini Prancis adalah pengekspor utama produk pertanian global. Tapi ternyata hanya 3%-nya saja nih yang diekspor atau dikirim ke Timur Tengah dan memang didominasi oleh biji-bijian. Nah, selanjutnya ada supermarket yang salah satunya yang juga viral di media sosial adalah aksi boikot Carrefour yang merupakan salah satu supermarket ternama di Prancis gitu ya, dan ini juga buka di sejumlah negara Timur Tengah mulai dari Pakistan, Lebanon, Bahrain, Maroko dan yang lainnya. Kemudian dari sektor energi ya, raksasa energi Prancis Total ini juga hadir di banyak negara Muslim termasuk Pakistan, Bangladesh hingga Turki, dan begitu juga dengan sektor fashion dan barang mewah seperti produk kosmetik dan perawatan kulit L'Oreal, kemudian juga untuk brand-brand fashion besar seperti Louis Vuitton, kemudian Chanel, Dior dan yang lain-lain. Ini juga ada di beberapa negara Muslim, tapi memang Timur Tengah hanya menyumbang sebagian kecil penjualan dibandingkan dengan Amerika Serikat, Asia atau Eropa. Kemudian dari sektor pertahanan dan ruang angkasa, sebagai salah satu negara pengekspor senjata terkemuka di dunia juga, perusahaan asal Prancis Thales ini juga menjual senjata, teknologi penerbangan dan sistem transportasi umum ke sejumlah negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki hingga Qatar. Kemudian Mesir dan Qatar ini juga ternyata merupakan beberapa negara yang sudah memesan jet militer Rafale dari Dassault, dan ini terakhir ada sektor otomotif, ini juga ada kaitannya karena produsen mobil Prancis Renault mencantumkan Turki itu sebagai pasar terbesar ke-8 dengan penjualannya di semester pertama tahun ini saja sudah hampir 50.000 unit. Begitu juga dengan PSA ini yang membuat merek-merek seperti Peugeot dan Citroën itu juga memiliki keterkaitan begitu ya antara Prancis dengan negara-negara Muslim. Tapi sekali lagi seperti kata ekonom-ekonom atau pengamat-pengamat ekonomi, kalau dilihat dari sektor-sektor ini sepertinya dampak dari boikot berjamaah tadi dari negara-negara Muslim terhadap produk Prancis tidak akan terlalu berdampak ke ekonomi Prancis. Tapi biar bagaimanapun juga kita berharap baik Prancis dan negara-negara Muslim lainnya menemukan jalan tengah ya, supaya tidak ada lagi keributan-keributan, dan apalagi khususnya di tengah tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19.